Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'ah ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhal muslimun, ittaqullah fattaqullah thumma ittaqullah haqqa tuqatih. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang kemudian telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat telah Allah berikan kepada kita. Baik itu nikmat-nikmat yang besar, nikmatnya Islam, nikmatnya iman, nikmatnya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan nikmat-nikmat yang seringkali kita lupa. Nikmat yang seringkali bahkan kita tidak anggap itu adalah nikmat. Nikmat yang seringkali kemudian kita tidak jadikan ataupun tidak kita syukuri karena kita lupa bahwasanya itu adalah nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini bisa merasakan nikmatnya duduk dengan nyaman. Tadi kita sedang berjalan dengan nyaman tanpa ada halangan. Kita masih bisa merasakan udara oksigen secara gratis. Itu pun kemudian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lidah kita masih diberikan kenormalan sehingga kita masih bisa merasakan manis, pahit, asin, garam dan lain sebagainya. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkali kemudian kita baru lupa ataupun kita baru ingat ketika bahwasanya itu adalah nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencabut nikmat tersebut daripada apa yang kemudian kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmatnya hal tersebut dari apa yang kemudian telah Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kemudian kita baru menyadari nikmatnya duduk yang saat ini sedang kita lakukan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kita berupa sakit sehingga kita tidak bisa duduk. Jangan sampai kemudian kita baru merasakan nikmatnya berjalan yang setiap hari yang tadi kita laksanakan. Ketika Allah uji kaki kita dengan rasa sakit dan lain sebagainya. Sehingga jangan sampai kemudian kita baru menyadari nikmatnya beribadah kepada Allah. Jangan sampai kemudian kita baru menyadari nikmatnya iman, nikmatnya kita beribadah, nikmatnya kita beramal solih, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah memisahkan antara ruh kita dengan jasad kita. Na'udzubillah. Karena apa para bapak-bapak, ibu, bapak-bapak sekalian, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, yang paling mereka inginkan ketika mereka telah meninggal dan mereka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke dunia, yang paling mereka inginkan itu bukan untuk hartanya, bukan untuk kemudian keluarganya, bukan untuk jabatannya dan lain sebagainya. Tapi ketika yang paling mereka inginkan, yaitu mereka yang telah meninggal dan diberikan kesempatan untuk kembali ke dunia, yang paling mereka inginkan itu adalah untuk sholat, untuk amal solih, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saat ini kita masih diberikan kesempatan waktu, kesempatan hidup untuk kita senantiasa kita maksimalkan nikmat ini untuk kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita senantiasa sholat, untuk kita senantiasa beramal solih, membaca Al-Quran dan juga lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Qur'annya, Quran surat Ibrahim ayat 7. Yang Quran ayat ini sudah sangat masyhur dikenal. Bahkan mungkin bapak-bapak sekalian pun juga sudah hafal. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat ini Allah memperingatkan kepada kita. Allah memberikan dua pilihan kepada kita.
Pilihan yang pertama, kalau kemudian kita bersyukur atas nikmatnya Allah, maka itu akan mengundang nikmat-nikmat yang lainnya. Itu akan mengundang keberkahan-keberkahan Allah, dan Allah pun kemudian bahagia sehingga Allah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Kalau kemudian kita bersyukur atas nikmatnya Allah, sehingga kita kemudian bermuhasabah, nikmatnya waktu yang Allah berikan saat ini itu apa? Apa yang Allah inginkan dari nikmat tersebut yang Allah berikan kepada kita? Di antaranya Allah berikan nikmat kita berupa kita bisa bernafas dengan leluasa, kita bisa berjalan dengan nyaman, kita bisa duduk dengan enak, dengan nyaman. Itu agar apa? Agar kita bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pilihan yang pertama. Kalau kemudian kita bersyukur, maka Allah akan lipat gandakan nikmat-nikmatnya kepada kita. Pilihan yang kedua, kalau kemudian kita kufur, kita tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka itu akan mengundang azabnya Allah. Kata Allah, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi kita selaku orang beriman, yaitu kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat usaha, kerja keras, kesabaran, kegigihan beliaulah sehingga saat ini kita bisa mengamalkan amalan-amalan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita bisa menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita bisa menjalankan contoh-contoh yang kemudian telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Saat ini kita berada di hari yang mulia, hari Jumat, di bulan yang banyak sekali kemuliaannya, di bulan Al-Muharram. Banyak sekali kemuliaan-kemuliaan di bulan Muharram ini. Saat ini kita juga berada di hari Jumat, hari kemenangan bagi umat Islam. Rasulullah SAW pun pernah mengatakan bahwasanya Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam. Jumat itu adalah tuannya para hari. Hari kemenangan bagi umat Islam, hari kebahagiaan bagi kita selaku orang-orang yang beriman. Bagaimana tidak? Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini hadir di Jumat yang mulia ini. Ini yang menjadi momentum bagi kita untuk kita senantiasa bermuhasabah berkaitan dengan keimanan kita, berkaitan dengan ketaatan kita, berkaitan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah seberapa jauh iman kita? Sudah seberapa baik iman kita kepada Allah? Entah sudah berapa kali kita sholat Jumat, entah sudah berapa kali kemudian kita mendengarkan khutbah Jumat, berjalan kaki kemudian menuju masjid untuk mendengarkan melaksanakan sholat Jumat. Akan tapi kalau dengan demikian juga belum kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah, lantas butuh berapa Jumat lagi? Sehingga mari kita maknai hari Jumat ini itu sebagaimana hari kemenangan bagi kita. Jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam bahasa Arab, hari itu, urutan hari itu biasa menggunakan urutan angka. Al-Ahad, hari yang pertama itu adalah Ahad, itu adalah hari Ahad, ataupun kita lebih kenal dengan hari Minggu. Itu hari pertama, Ahadun. Ya. Kemudian hari yang kedua itu adalah Itsnain, atau kita artikan dalam bahasa Indonesia itu adalah Senin, hari yang kedua Itsnain. Hari yang ketiga Ats-Tsulatsa, atau bahasa Arabnya atau kita saat ini Indonesia lebih kenal dengan hari Selasa. Hari keempat yaitu adalah Ar-Rabi'ah, itu adalah Ar-Rabi' itu adalah keempat. Hari yang keempat itu kita lebih kenal sebagai hari Rabu. Hari kelima Al-Khamis, yaitu hari yang urutannya kelima, atau kita lebih kenal artikan dalam bahasa Indonesia itu adalah hari Kamis. Dan hari keenam ini adalah hal yang istimewa, itu adalah hari Jumat. Kalau 4 hari 5 hari yang lain atau selain hari Jumat ini itu menggunakan bilangan angka wahid, isnan, salasa, arba dan seterusnya. Kenapa kemudian Jumat tidak menggunakan kata sadis hari ke-6 ataupun atasi ataupun hari yang ke-6, akan tapi menggunakan kata Jumat. Sehingga ini adalah hari yang istimewa. Hari Jumat adalah hari yang istimewa. Kemudian hari yang ke-7 itu adalah As-Sabt, itu adalah hari yang ke-7. Zaman dulu sebelum datangnya Islam, bangsa Arab itu kemudian mencari hari yang ingin dijadikan sebagai hari raya bagi mereka. Kalau orang-orang Yahudi kemudian mempunyai hari Sabtu sebagai hari raya bagi mereka, kemudian orang-orang Arab kala itu menggunakan Yaumur Ra'iyah, itu yang saat ini kemudian dikenal sebagai hari Jumat.
Itu kemudian dijadikan sebagai hari raya bagi mereka. Sehingga di hari tersebut kemudian mereka berparti, kemudian mereka berpesta-pesta. Di hari tersebut kemudian mereka saling beradu kekuatan, saling beradu kemudian syair mereka, saling beradu outfit mereka, kekayaan mereka dan lain sebagainya. Sehingga banyak dari kita saat ini kemudian menghabiskan 6 hari bagi kita itu untuk berangkat pagi, pulang malam, kita bekerja siang dan malam, kemudian di weekendnya itu, kalau kita saat ini weekend itu adalah hari Minggu, hari Ahad, kemudian kita gunakan untuk berpesta-pesta dan lain sebagainya. Itu adalah hal-hal yang kemudian orang-orang jahiliyah Arab waktu itu telah laksanakan. Kemudian datanglah Quran surat Al-Jumu'ah ayat ke-9 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-shalah, apabila kemudian dipanggil, diserukan untuk kemudian salat, min yaumil jum'ah, dari hari Jumat. Ya. Kemudian ketika ayat ini turun, kemudian yaumur ra'iyah tadi kemudian diganti menjadi hari Jumat. Itulah kenapa ketika dulu ya, hari Jumat, tempat berkumpulnya pada hari Jumat itu disebut jami'. Tempat berkumpul pada hari Jumat itu disebut jami. Kemudian saat ini kita kenal ada masjid jami. Masjid jami itu apa? Masjid jami itu adalah masjid yang kemudian digunakan untuk berkumpul, kemudian dilaksanakan sholat Jumat. Sehingga hari Jumat ini adalah hari kemenangan bagi kita. Setidaknya ada 2 esensi daripada hari Jumat. Yang pertama, hari Jumat itu merupakan momentum kita untuk bisa berkumpul dan juga bersilaturahmi. Bahkan ketika itu Rasulullah SAW ketika awal-awal turun ayat ini, saking bahagianya ketika merayakan hari Jumat itu adalah hari raya bagi umat Islam, hari kemenangan bagi umat Islam. Kemudian seringkali kemudian Rasulullah SAW menyembelih hewan ataupun menyembelih kambing untuk kemudian makan-makan di hari Jumat. Hingga kalau kita kemudian melihat di beberapa masjid saat ini sudah mulai banyak masjid-masjid yang ketika selesai sholat Jumat ataupun selesai sholat kemudian mereka makan-makan, Jumat berkah dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Esensi dari Jumat itu adalah kemudian kita berkumpul, kita saling silaturahmi, kita mengenal antara samping kanan, samping kiri, depan belakang kita. Kemudian yang kedua, esensi dari Jumat itu adalah kita senantiasa saling nasihat dan juga menasehati. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sehingga mari kita saat ini berada di hari Jumat yang mulia ini, hari kemenangan bagi kita. Kita sama-sama bermuhasabah berkaitan dengan keimanan serta ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ini adalah Jumat kita yang terakhir, Bapak-bapak sekalian. Sehingga mari kita maknai Jumat kita ini dengan kita bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah seberapa baik keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketunjukkan akhlak kita, ketunjukkan iman kita, ketunjukkan sholat kita di tengah-tengah keluarga kita, tengah-tengah kerabat kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita menampilkan akhlak mulia sebagaimana akhlak yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah menyampaikan bersabda, ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq. Tidak ada yang akan memberatkan timbangan pada hari mizan nanti, pada hari penimbangan amal kita, yang itu lebih berat dibandingkan husnul khuluq, dibandingkan akhlak yang mulia. Sehingga kita buktikan sholat kita buktikan keimanan kita kepada Allah, itu dengan cara kita menampilkan akhlak mulia, akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga di penghujung Jumat ini, mari kita sama-sama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita kemudian senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat.
Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa dammir a'daka a'daddin. Allahumma anjil mustada'afina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi biladi Filistina khassah wa fi buldanil mu'minina 'ammah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila ada di antara kami yang hadir di tempatmu ini, di masjidmu ini ya Allah, dengan membawa dosa-dosa yang telah kami lakukan, ya Allah, izinkanlah kami keluar dari masjidmu ini dengan membawa ampunan-ampunan darimu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini menjadi orang yang senantiasa bertaubat kepadamu ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini menjadi orang senantiasa bertaubat kepadamu. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, apabila ada di antara kami yang hadir di masjidmu ini dengan membawa rasa sakit, membawa masalah dalam keluarga kami, dalam kerjaan kami, dalam kehidupan kami ya Allah, izinkanlah kami keluar dari masjidmu ini dengan membawa kesembuhan darimu ya Allah, dengan membawa berbagai kemudahan-kemudahan darimu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila ada cita-cita harapan kami yang belum tercapai dan itu baik untuk kami ya Allah, izinkanlah kami keluar dari tempat ini dengan membawa kemudahan serta solusi darimu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila hari ini adalah hari terakhir bagi kami, tidak ada lagi hari esok bagi kami ya Allah, panggillah kami dengan seruan dalam ayat-Mu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, bergabunglah bersama hamba-hamba yang kukasihi, fadkhuli fi ibadi, bergabunglah bersama jajaran-jajaran hamba-hambaku, fadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam. Allah